Nagari Ampang Gadang ini sebetulnya ada sejarahnya ini. Kenapa kok diberi nama Nagari Ampang Gadang, rekan-rekan? Dulunya kawasan Nagari Ampang Gadang ini sering terjadi galodo ya rekan-rekan, atau istilahnya sering terjadi longsoran atau banjiran ya dari arah Gunung Merapi ya, yang posisinya tepat di samping kiri kita ya, yang tertutup awan ya. Jadi kawasan Nagari Ampang Gadang ini sering terjadi longsoran atau galodo ya istilah orang Minangnya, kalau udah sering curah hujan deras ya. Nah, jadi karena seringnya terjadi bencana alam longsor atau istilah disebut juga galodo, maka tokoh-tokoh masyarakat di kawasan Ampang Gadang ini dengan masyarakatnya membuat sebuah bangunan ya, atau suatu bendungan besar ya, atau istilah Minangnya ampang ya. Artinya ampang itu kalau bahasa Indonesianya bendungan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepat berada di Koto Tuo ya rekan-rekan. Nah, ini Koto Tuo atau Jorong Koto Tuo. Kita nggak tahu ya ini apa Nagari Koto Tuo atau Jorong Koto Tuo ya. Yang pastinya ini Nagari Balegura yang saya tahu ya. Cuman sebagian ada yang menyebut Nagari Koto Tuo juga. Cuman sebagian juga ada Jorong Koto Tuo. Yang lurus itu arah ke Biaro itu rekan-rekan, jalur Bukit Tinggi Payakumbuh ya. Sebelah kiri ada zona sekolah. Jadi dari Simpang Koto Tuo ini kita mengarah ke Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jadi Koto Tuo ini juga masih termasuk Kecamatan Ampe Angke ya, di Nagari Balegura. Jadi dari sini kita menuju Nagari Ampang Gadang rekan-rekan. Kurang lebih tidak sampai 5 menit ya perjalanan kita ke ini, ke Nagari Ampang Gadang. Jadi Nagari Ampang Gadang ini posisinya di Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Terlihat di sebelah kiri depan Gunung Singgalang dan di sebelah kiri samping Gunung Merapi. Kedua gunung terlihat tertutup awan. Sepertinya ini udah perbatasan Nagari ya, Nagari Balegura dengan Nagari Ampang Gadang rekan-rekan. Sebetulnya Nagari Ampang Gadang yang mau sedang kita tempuh ini adalah sebuah nagari yang terdapat di Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ya. Jadi intinya Nagari Ampang Gadang ini sebetulnya ada sejarahnya ini. Kenapa kok diberi nama Nagari Ampang Gadang rekan-rekan? Seperti ini. Dulunya kawasan Nagari Ampang Gadang ini sering terjadi galodo ya rekan-rekan, atau istilahnya sering terjadi longsoran atau banjiran ya dari arah Gunung Merapi ya, yang posisinya tepat di samping kiri kita ya, yang tertutup awan ya. Jadi kawasan Nagari Ampang Gadang ini sering terjadi longsoran atau galodo ya istilah orang Minangnya. Kalau udah sering curah hujan deras ya. Nah, jadi karena seringnya terjadi bencana alam longsor atau istilah disebut juga galodo, maka tokoh-tokoh masyarakat di kawasan
Ampang Gadang ini dengan masyarakatnya membuat sebuah bangunan ya, atau suatu bendungan besar ya, atau istilah Minangnya ampang ya. Artinya ampang itu kalau bahasa Indonesianya bendungan ya, untuk menghambat atau mengarahkan bencana. Artinya longsoran itu di ampang atau dihambat oleh suatu bangunan yang cukup besar ya, rekan-rekan. Jadi karena ampang itu kan sebuah bendungan ya. Kalau Gadangnya bahasa Indonesianya itu besar ya, itu rekan-rekan. Jadi ampang Gadang, bahasa Indonesianya bahasa Indonesianya bendungan besar ya. Seperti itulah kira-kira rekan-rekan. Maka terjadilah sebuah nama nagari di sini ya, Ampang Gadang, atau istilah bahasa Indonesianya bendungan besar itu rekan-rekan. Ya cuman bendungan besar atau Ampang Gadang yang sejarahnya itu kita nggak pernah lihat ya, yang posisinya arah dari di mana ya, posisi letak Ampang Gadang atau bendungan besar itu ya. Nah, cuman sejarahnya yang saya tahu seperti itulah rekan-rekan. Sebab terjadinya atau disebut sebuah nagari yang bernama Ampang Gadang atau bendungan besar ya. Asal usulnya karena di nagari Ampang Gadang ini waktu dulunya sering terjadi galodo ya, bencana alam ya. Jadi Ampang Gadang itu sebuah bangunan besar yang untuk memperhambat longsoran ya, atau galodo yang datangnya arah dari Gunung Merapi ya. Jadi posisi kita udah di Desa Ampuh kalau nggak salah ini. Ini Ampuh ya, yang berdekatan di ini Jorong Bonjoalam ya. Di sebelah kanan ada masjid. Di posisi kita udah di Jorong Bonjoalam nih rekan-rekan, di nagari Ampang Gadang ya. Jadi di depan ada simpang, belok kiri arah ke ini Tanjung Alam ya, belok kiri arah ke ini Sungai Puar bisa, ke Batu Taba bisa, ke Pasia bisa. Jadi banyak tuh. Kita lurus masuk di Jorong Bonjoalam. Jadi di nagari Ampang Gadang ini juga terdapat beberapa jorong ya, seperti Jorong Bonjoalam yang sedang kita lewati sekarang ini. Ini udah posisi Jorong Bonjoalam nih rekan-rekan. Selain Jorong Bonjoalam juga terdapat beberapa jorong lainnya seperti Jorong Parit Putih yang pernah kita lewati di video sebelumnya, yang melewati jorong apa itu namanya, Surau Kamba, juga Surau Pinang, juga jorong Ampang Gadang ya. Jadi jorong Ampang Gadang ini juga terdapat nama jorongnya ya, Jorong Ampang Gadang ya. Jadi sebelumnya kita juga sudah ambil videonya dari perjalanan dari Jorong Parit Putih arah ke Jorong Surau Pinang, juga Jorong Ampang Gadang, juga Jorong Surau Kamba ya rekan-rekan. Jadi ada beberapa jorong ya di nagari Ampang Gadang ini, di Kecamatan Nampe Angke ya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Oh, inilah suasana sore ya di Jorong Bonjoalam, Nagari Ampang Gadang, di Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam. Jadi kawasan Nagari Ampang Gadang ini dulunya sering terjadi bencana alam ya, seperti Galodo ya, yang arahnya dari Gunung Merapi ya. Jadi masyarakatnya di sini dan toko-toko pentingnya di Nagari Ampang Gadang ini membuat sebuah bangunan besar ya, seperti bendungan besar ya, atau istilah Minangnya disebut Ampang Gadang itu rekan-rekan. Jadi dalam bahasa Indonesianya nagari yang sedang kita lewati ini dengan nama Nagari Bendungan Besar, itu istilahnya. Kalau bahasa Minangnya Nagari Ampang Gadang. Jorong Bonjoalam udah kita lewati dan kita masuk Jorong Ampang Gadang. Jadi Nagari Ampang Gadang ini juga terdapat sebuah jorong yang bernama Ampang Gadang juga rekan-rekan. Inilah posisinya. Ini Jorong Ampang Gadang ini mengarah ke Jorong Surakamba ya. Jadi lokasi ini dari Jorong Parik Putih hingga ke Jorong Surakamba udah kita ambil videonya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan bisa tengok videonya di album ya, yang pastinya di channel Jalan Raya Minang Sumbar. Nah, di depan terlihat ada menara dua buah ya, kembar ya. Nah, itu udah ini Jorong Surakamba. Jadi 4 jorong yang di jalur ini enggak jauh berdekatan ya, jorong-jorongnya, termasuk Jorong Bonjoalam tadi itu. Cuman boleh dikatakan satu arah jalan ya rekan-rekan. Nah, inilah masjid Jorong Surakamba ya, yang di sebelah kanannya. Masjid Istiqamah ya, Masjid Istiqamah Surakamba. Itulah rekan-rekan perjalanan kita di Nagari Ampang Gadang yang kita lewati tadi, dari Jorong Kota Baru hingga ke Ampuah, juga masuk Jorong Bonjoalam yang terdapat di Nagari Ampang Gadang, dengan sejarah kenapa nagari tersebut diberi Ampang Gadang, yakni karena pada dahulunya Nagari Ampang Gadang ini sering terjadi bencana alam ya, seperti Galodo yang posisinya datangnya dari arah Gunung Merapi di sebelah kiri kita tepat. Jadi karena dibangunnya sebuah bangunan besar atau bendungan besar, maka terjadilah sebuah nama Nagari Ampang Gadang, atau istilahnya bahasa Indonesianya bendungan besar. Itulah rekan-rekan, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.